Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 13 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah dasar yang kokoh bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk membangun di atas Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi, selamat Sabat. Bacaan Renungan Pagi 13 Januari 2024 berjudul Dasar. Ayat inti 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Setiap tindakan kehidupan, betapapun remehnya, mempunyai pengaruh tersendiri dalam membentuk karakter. Karakter yang baik lebih berharga daripada harta benda duniawi, dan pekerjaan pembentukannya adalah hal paling mulia yang dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Karakter yang dibentuk oleh keadaan dapat berubah dan sumbang. Banyak sekali pertentangan. Pemiliknya tidak memiliki maksud atau tujuan hidup yang tinggi. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang memuliakan terhadap karakter orang lain. Mereka tidak memiliki tujuan dan tidak berdaya. Allah mengharapkan kita untuk membangun karakter sesuai dengan pola yang telah ditetapkan di hadapan kita. Kita harus meletakkan bata demi bata, menambah rahmat demi rahmat, menemukan titik lemah kita, dan memperbaikinya sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketika retakan terlihat pada dinding sebuah rumah besar, kita tahu ada yang tidak beres pada bangunan tersebut. Dalam pembentukan karakter, kita sering terlihat keretakan. Jika cacat-cacat ini tidak diperbaiki, rumah itu akan runtuh ketika badai pencobaan menimpahnya. Allah memberikan kita kekuatan, daya nalar, waktu, agar kita bisa membangun tabiat yang di atasnya. Dia dapat memberi tanda persetujuannya. Dia menghendaki setiap
anaknya membangun akhlak yang luhur dengan melakukan perbuatan yang suci dan mulia, sehingga pada akhirnya dapat menghadirkan bangunan yang simetris, bait yang indah, dihormati oleh umat manusia dan Allah. Dalam membangun karakter kita harus membangun di atas Kristus. Dialah dasar yang kokoh, landasan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Badai penggodaan dan cobaan tidak mampu menggoyahkan bangunan yang terpaku pada batu karang abadi. Barang siapa ingin bertumbuh menjadi bangunan yang indah bagi Allah, ia harus mengolah setiap kuasa yang ada. Hanya dengan penggunaan bakat yang tepat, maka karakter dapat berkembang secara harmonis. Dengan demikian kita membawa bahan-bahan untuk dasar tersebut, apa yang dilambangkan dalam firman sebagai emas, perak, batu-batu berharga, bahan yang akan bertahan dalam ujian api pemurnian Tuhan. Dalam pembentukan karakter kita, Kristus adalah teladan kita. Child Guidance halaman 165 dan 166. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Yesus adalah dasar yang kokoh bagi yang percaya. Di Acts of the Apostles halaman 175 paragraf 3 berkata, bagi mereka yang percaya, Kristus adalah dasar yang kokoh. Di atas batu hidup ini, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, boleh membangun. Ia cukup luas untuk semua orang dan cukup kuat untuk menopang berat dan beban seluruh dunia. Meski kemampuan Yesus untuk menjadi dasar yang kokoh bisa untuk seluruh dunia, tetapi hanya yang percaya yang menerimanya. Karenanya Roh Nubuat bertanya dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 61 paragraf 3 yang berbunyi, pertanyaan yang harus muncul di benak kita masing-masing adalah, atas dasar apa saya membangun? Kita mempunyai hak istimewa untuk berjuang demi kehidupan abadi. Dan yang paling penting adalah kita menggali lebih dalam, membuang semua sampah, dan membangun di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dialah dasar yang kokoh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di dalam Dia saja keselamatan kita. Kita harus membangun di atas Yesus Kristus yang adalah dasar yang kokoh. Apakah yang kita bangun di atas Yesus? Renungan hari ini menjawab dalam Jesus Name Above All Names, halaman 20, paragraf 6. Dalam membangun karakter kita harus membangun di atas Kristus. Dialah dasar yang kokoh, landasan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Badai penggodaan dan cobaan tidak mampu menggoyahkan bangunan yang terpaku pada batu karang abadi. Yang kita bangun di atas Kristus adalah karakter kita. Roh Nubuat katakan, kita harus membangun karakter kita di atas Yesus. Artinya, tidak ada dasar atau fondasi yang lain. Hanya satu dasar yang kokoh, yaitu Yesus. Mengapa penting sekali pembangunan karakter ini? The Review and Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Pembangunan karakter, yaitu karakter yang sempurna, adalah keselamatan. Itu sebabnya kutipan sebelumnya berkata bahwa di dalam Yesus saja keselamatan kita. Karena karakter yang menjadi persyaratan keselamatan dibangun hanya di atas Yesus. Sekarang, bagaimana caranya untuk membangun di atas Yesus? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 327, paragraf 1 berkata, seluruh keluarga, orang tua dan anak-anak
berada di bawah celaan ilahi, dan tak satu pun dari mereka dapat berharap untuk memasuki alam kebahagiaan yang damai, kecuali mereka mau menjalankan tugas-tugas mereka yang telah lama diabaikan, dan dalam Roh Kristus membangun karakter yang dapat disetujui oleh Allah. Kita semua tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga jika kita melalaikan tugas kita, yaitu pembangunan karakter. Dan untuk membangun karakter sempurna, kita perlu Roh Kristus. Karenanya, untuk membangun karakter di atas Kristus, kita perlu Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Homeward Bound halaman 62 paragraf 4. Kuasa kasih Kristus menghasilkan perubahan karakter. Inilah hasil pasti dari persatuan dengan Yesus. Ketika Kristus tinggal di dalam hati, seluruh alamiah diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga. Jelas sekali bahwa semua karakter kita akan diubahkan jika Kristus tinggal dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh Kristus. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan renungan hari ini berkata, dalam pembentukan karakter kita, Kristus adalah teladan kita. Karenanya yang kita perlukan hanyalah Yesus sebagai dasar yang kuat untuk membangun karakter dan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, agar karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Karenanya ingatlah, di Upward Look halaman 247 paragraf 7 berkata, setiap hari kita membangun karakter. Marilah kita membangun di atas batu karang, Kristus Yesus. Dasar yang kokoh ini akan bertahan bagi kita semua. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk setiap hari membangun karakter di atas Yesus Kristus, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita, yaitu Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan bagi kami, bahwa kami harus membangun di atas Kristus, sebab Kristuslah satu-satunya dasar yang kokoh, fondasi yang kuat, yang dapat menanggung semua di atasnya. Dan pembangunan yang kami harus lakukan setiap hari adalah pembangunan karakter. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud pembangunan karakter di atas Kristus. Dan bila telah terwujud pembangunan tersebut, kami semua layak untuk menerima keselamatan saat Yesus datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.